Selamat menikmati alur cerita dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Madu aman buat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan seseorang yang sudah terluka parah setelah melewati pertempuran yang memakan banyak korban. Ia yang sudah sekarat mencoba untuk mencari tahu apakah rekan-rekannya masih ada yang hidup dan berkata, "Tolong siapapun jawab aku jika masih ada yang selamat, jawab aku. Setidaknya, jika kalian tidak bisa berbicara, maka bergeraklah atau keluarkan suara apapun." Namun terlihat tubuh-tubuh yang sudah tak bernyawa bergelimpangan di mana-mana. Lalu dengan sisa kekuatannya, ia mencoba untuk mendeteksi apakah masih ada yang hidup. Namun setelah ia merasakan, di sekitarnya ia berujar di dalam hati, apakah pada akhirnya tidak ada yang selamat? Jadi apa cuma aku yang masih hidup? Lalu saat ia melihat ke depannya, ia melihat sebuah kepala yang sudah terpisah dari tubuhnya. Dan hal itu membuatnya teringat bahwa pemilik kepala itu adalah seseorang yang pertama kali berhasil mempersatukan semua demen, lalu memimpin pasukannya untuk menghancurkan umat manusia. Dan saat itu sang High Priest kemudian terlihat seorang bayi yang seperti ingin dimakan oleh seseorang. Namun saat orang misterius mengucapkan mantra seketika, membuat bayi itu jatuh keretakan dimensi hingga melewati para demon dan berakhir ke tangan seorang wanita. Lalu dijelaskan saat perang melawan para demon yang datang dari Demonic Realm. Dan kami, para magi dari White Tower yang kupimpin, telah mempertaruhkan segalanya untuk menjamin masa depan umat manusia. Jadi seandainya tidak ada kami, maka dunia pasti sudah hancur. Lalu, terlihat seorang wanita yang mengatakan bahwa jam 15:12 tanggal 28 April, aku telah mengkonfirmasi kematian sang High Priest. Hal itu pun mengejutkan pria berambut putih karena ia melihat ada Edna di depannya. Dijelaskan, naga terakhir sekaligus pengawas yang menuliskan semua catatan sejarah, dan ia bernama Edna Soloplas. Lalu Edna berkata kepada Master White Tower bahwa ada kabar baik dan kabar buruk. Mendengarnya, Master White Tower memintanya untuk mengatakan kabar buruk terlebih dahulu. Lalu Edna memberitahukan bahwa pasukan demon telah menginvasi White Tower yang mengakibatkan sebagian besar mage telah tiada dan White Tower sudah berada di ambang kehancuran. Ditambah lagi semua riset magic dan alat-alat lainnya telah dihancurkan. Lalu, Master White Tower memintanya untuk mengatakan kabar baiknya. Ende mengatakan bahwa pasukan kekaisaran telah datang lebih cepat, yang membuat mereka berhasil menyelamatkan beberapa orang, termasuk murid-muridmu. Mendengarnya, membuat Master White Tower bersyukur, karena setidaknya masih ada yang selamat. Lalu Ende bertanya, "Apakah kau menyesali pilihanmu?" Master White Tower menjawab, "Tidak. Aku sama sekali tidak menyesalinya, karena keputusanku yang sudah kubuat di hadapan mereka, orang-orang yang telah aku pilih." Ende kembali bertanya, "Apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan?" Lalu dengan melihat tangannya yang terkena darah dari mulutnya, Master White Tower berkata, "Tolong jaga murid-muridku, karena mereka masih muda. Jadi aku yakin mereka sedang kebingungan sekarang." Mendengarnya, sembari sedikit membungkukkan badannya. Enda mengiyakan permintaan itu. Namun melihat Edna yang membungkuk, membuat Master White Tower sedikit tertawa dan berkata, "Bagaimana bisa ada seorang naga yang membungkukkan kepalanya di hadapan manusia?" Edna membalas, "Ya, kamu layak untuk dihormati. Dan benua ini, bahkan diriku tidak akan pernah melupakan pengorbanan yang telah dilakukan oleh para mage dari White Tower." Lalu dengan nafas terakhirnya, Master White Tower berkata, "Ya, hal itu sudah tidak mengherankan," ujarnya sembari memejamkan kedua matanya. Dan bersamaan dengan cahaya yang hilang dari matanya, ia berkata, "Aku bukannya tidak memiliki penyesalan ya. Meskipun aku dianggap sebagai maga terbaik, tapi aku bukanlah pemimpin yang baik. Jadi seandainya aku diberikan kesempatan kedua, bahkan jika aku harus dicap sebagai seorang penjahat, yang aku inginkan hanyalah hidup secara damai bersama dengan teman-temanku." Kenapa aku sekarang sangat mendambakan kehidupan sederhana seperti itu?" ujarnya, bersamaan dengan tangannya yang sudah jatuh ke tanah yang menandakan perginya jiwa dari tubuhnya. Melihat hal itu, Edna pun menutup kedua mata Master White Tower sembari berkata, 28 April jam 15:47,
aku telah mengkonfirmasi kematian Master White Tower yang bernama Oscar. Lalu terlihat list orang-orang yang telah tiada dari White Tower hingga High Priest, mulai dari 130 Magi level E19, Magi level 7, 2 Magi level 8 hingga Magi level 9, sang Master White Tower Oscar Sage telah tewas terbunuh. Lalu terlihat sebuah daun yang berterbangan di sekeliling menara, hingga berakhir jatuh di tangan seseorang yang sedang tertidur, yang seketika membuat orang itu terbangun hingga mengejutkan pria berambut biru sampai hampir membuatnya menumpahkan air yang ia bawa. Lalu pria berambut biru langsung memarahinya dan berkata, "Hei, aku jadi basah karenamu. Padahal aku hanya ingin mengganti handukmu." Namun pria yang baru saja terbangun itu terlihat seperti orang yang sedang kebingungan, bahkan sampai tidak mengucapkan satu kalimat pun. Lalu pria berambut biru menasehatinya dengan berkata, "Aduh, kebiasaan tidurmu itu sangat kacau, dan kau bahkan tidak pernah berterima kasih kepadaku setelah apa yang telah aku lakukan kepadamu." Namun lagi-lagi orang itu kebingungan karena apa maksudnya dengan kebiasaan tidurnya. Lalu ia berujar di dalam hati, "Kenapa aku tidur bahkan tanpa menggunakan armor sama sekali? Ah, tidak. Yang paling penting adalah, bukankah seharusnya aku sudah mati?" Tapi ia semakin terkejut ketika merasakan jantungnya yang baik-baik saja. Padahal ia yakin sekali bahwa sang High Priest telah menusuk jantungnya sebelumnya. Namun saat ia ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada pria berambut biru, tiba-tiba saja pintu di sampingnya didobrak oleh seseorang yang langsung masuk dan marah-marah kepadanya. Lalu pria berambut biru meminta Elder untuk tenang terlebih dahulu, karena ia yang baru saja terbangun. Namun Elder yang masih sangat marah menyuruh Frank untuk minggir, karena kesabarannya yang sudah habis. Dan kali ini, aku akan pastikan untuk mengajari sopan santun kepada manusia busuk ini. Tapi Frank tetap menghalanginya, karena dia masihlah seorang pasien yang belum sepenuhnya sembuh. Namun di tengah ketegangan itu, Oscar malah bertanya kenapa dirinya masih hidup. Seketika mendengar perkataan itu membuat mereka berdua terdiam sebentar, dan kemudian Elder berkata, "Oh begitu ya, bahkan kau saja kagum karena dirimu yang masih bisa hidup." Namun, Oscar yang masih tidak menyadari dirinya sudah berada di tubuh yang berbeda. Ia malah bersikap seperti Master White Tower dengan berkata, "Ah, dilihat dari jubahmu, kau pasti seorang magi dari White Tower. Jadi sekarang jelaskan situasinya secara rinci." Mendengarnya Frank kebingungan dan berkata, "Hei kau, ini sebenarnya kenapa sih?" Namun perkataan sebelumnya membuat Elder benar-benar sudah sangat kesel dan berkata, "Apa kau bilang? Jelaskan." "Ah, apa kau sudah gila karena seharusnya kau itu memohon ampunan," ujarnya, sembari bersiap menamparnya. Tapi Oscar yang melihat Elder ingin menamparnya, malah menganggap bahwa Elder adalah pembunuh yang dikirim oleh para demon. "Jadi kalau begitu aku akan..." Seketika ia pun menggunakan skill windshield dan menjelaskan kalau ada aliran udara yang terbentuk secara instan menahan tangannya, maka pergelangan tangannya akan langsung menekuk seperti sedotan. Dan ia adalah Kroco yang bahkan tidak tahu hal itu. Namun, saat tangan Elder menyentuh windshieldnya, tiba-tiba saja skill windshieldnya menghilang begitu saja. Hal itu pun mengejutkannya. Dan ia kebingungan, karena kenapa? Kekuatan magicnya begitu lemah. Namun untungnya Elder tidak jadi menamparnya dan berkata, "Wah, ternyata skill windshieldmu cukup bagus. Jadi apakah selama ini kau juga berlatih? Ya kalau begitu aku akan menunda hukuman atas penggelapan dana riset yang kau lakukan. Jadi sekarang, fokus saja kepada pemulihanmu." Lalu Frank memintanya untuk segera pergi dari sana. Dan kemudian, ia bertanya, "Apakah kau sudah gila?" Dengan berkata seperti itu di depan Elder, namun Oscar masih kebingungan dan berujar di dalam hati, "Tidak kusangka, windshield akan langsung hilang begitu saja setelah kupakai. Jadi sebenarnya aku sudah berbaring berapa lama di sini. Ditambah lagi, mana sirkuitku? Lalu jumlah manaku dan tingkat kemurniannya sangat jelek sekali. Jadi apakah ini benar-benar tubuhku? Ah, sebenarnya apa yang terjadi kepada tubuhku?" Lalu ia bertanya, "Sekarang ini hari apa?" Mendengarnya, Frank menjawab, "Astaga kau ini, aku jelaskan ya, sekarang ini, itu tanggal 21 September, dan kau baru saja siuman." Mendengarnya, Oscar terkejut dan berkata, "Apa berarti aku telah pingsan selama 5 bulan? Lalu sembari melihat ke jendela Frank, mengatakan, "Kau cuma pingsan selama sehari jadi. Apa maksudmu dengan pingsan selama 5 bulan? Oscar membalas, "Ya sudahlah. Jadi sekarang panggilkan Lloyd, atau kalau ia tidak ada di sini, maka panggilkan Gilly, atau Sasha dan aku akan mendengarkan penjelasan mereka mengenai situasi sekarang." Namun, Frank kebingungan dan berkata, "Ah, lupakan para pengkhianat itu.
Dan kenapa kau menyebut nama Tower Master? Semudah itu, ujarnya, sembari berpikir bahwa ia sepertinya benar-benar telah kehilangan ingatannya. Namun Oscar bertanya, apa maksudnya dengan pengkhianat? Mendengarnya, Frank menjelaskan bahwa Lloyd Schultz telah meninggalkan White Tower dan menjadi murid dari Master Red Tower, sedangkan Gilliot Dominic kabur setelah mencuri sebuah buku magic tingkat tinggi. Namun mendengarnya membuat Oscar marah karena berani-beraninya kau mengucapkan omong kosong seperti itu. Tapi saat Oscar melihat ke arah Frank dan ia melihat bahwa udara di sekitarnya tidak bergejolak, yang menandakan bahwa Frank tidak berbohong, ia pun kembali bertanya, jadi apakah Sasha sekarang menjadi Master White Tower? Frank membalas ya, dia sangat luar biasa sebagai seorang Tower Master. Namun Oscar merasa aneh karena bagaimana bisa anak berusia 5 tahun bisa menjadi seorang Tower Master? Mendengarnya Frank mengatakan, apakah kau benar-benar melupakan 20 tahun berada di depannya? Namun, Oscar yang masih merasa tidak percaya, berpikir bahwa apa yang sedari tadi dikatakan oleh Frank hanyalah imajinasinya yang begitu kuat dan kenapa aku malah marah kepada anak muda sepertinya. Tapi jika memang itu adalah cerita bohong, kenapa gaya bicaranya terasa begitu natural? Namun saat ia menoleh ke jendela, seketika ia terkejut karena melihat wajahnya yang sekarang berbeda dengan wajahnya sebelumnya. Lalu, scene berpindah ke beberapa waktu setelahnya. Terlihat ia yang sedang duduk sembari berkata, aku masih sulit untuk mempercayai semua ini, dan aku sekarang mengetahui bahwa sekarang aku berada di 20 tahun setelah aku mati. Bahkan, perkembangan dunia ini sudah sangat pesat dari yang sebelumnya dan aku baru tahu bahwa benda bercahaya itu adalah lampu jalan. Lalu, itu adalah mobil. Dan ini semua berkat revolusi industri magic. Ya, teman-temanku pasti akan senang saat melihat ini. Padahal dulu saat dunia dalam ambang kehancuran, ada banyak orang yang merasa sudah putus asa, tapi sekarang orang-orang dipenuhi dengan senyuman. Dan sekarang sudah cukup untuk mengenang masa lalu. Jadi ini saatnya untuk fokus dan mengatur semua hal yang sudah kuketahui soal pemilik tubuh ini, yang bernama Oscar Croshen. Ia diadopsi oleh White Tower saat berusia 10 tahun, dan sekarang ia sudah berusia 20 tahun. Lalu ia adalah mage level 1 dari keluarga bangsawan yang runtuh. Ya, setidaknya wajahnya ganteng. Karena lu ganteng, lu aman. Tapi ia adalah mage yang sangat buruk. Sampai-sampai ia masih berada di level 1, padahal umurnya sudah 20 tahun, dan karena ia yang semakin takut karena tidak bisa menembus ke level 2, ia malah melakukan korupsi dana riset untuk membeli elixir ilegal. Dan setelah meminumnya, ia langsung jatuh pingsan. Ya masuk akal kalau benda itu ilegal karena jika berhasil menyerapnya, maka jumlah mananya akan bertambah secara drastis. Tapi kalau sampai gagal, maka nyawanya bisa terancam. Dan Frank bilang, aku jatuh pingsan seharian setelah meminumnya. Tapi jujur saja, orang ini harusnya sudah mati karena terkena mana outburst. Namun tiba-tiba saja ia terkejut karena merasakan mananya yang sangat banyak dan berkata, apa-apaan ini? Kenapa jumlah mananya terlalu besar untuk ukuran magi level 1? Dan sebagian besar adalah mana murni yang belum diproses. Tapi apakah semua mana ini ia dapatkan dari menenggak elixir murahan itu? Dunia modern memang luar biasa. Namun ia merasa aneh karena melihat cairan hitam yang bercampur dengan mananya, lalu ia mengeluarkan cairan itu dari tubuhnya. Dan saat cairan itu jatuh ke meja seketika, meja itu mengeluarkan asap seperti sedang terbakar. Hal itu pun mengejutkannya, karena ia sekarang tahu bahwa itu adalah racun. Tapi ia kebingungan, karena kenapa ada racun di tubuhnya. Lalu ia berpikir sejenak dan menyimpulkan situasi yang telah menimpa tubuh orang ini. Jadi pertama-tama, elixir ilegal itu bukanlah barang tiruan, tapi elixir asli yang biasanya tidak bisa didapatkan, bahkan dengan memiliki banyak uang sekalipun. Tapi masalahnya adalah, Oscar Croshen tidak tahu bahwa elixirnya mengandung racun, dan setelah menghitung jumlah racun yang tersisa, lalu jangka waktu sejak ia meminumnya, aku jadi yakin bahwa Oscar tidak mati karena terkena mana outburst, tapi ia telah diracuni. Dan level racunnya ini terlalu tinggi, hanya untuk membunuh seorang mage level 1. Jadi kalau bukan aku yang terkena, maka racun ini pasti akan sangat sulit untuk dideteksi. Namun sekarang aku masih belum tahu siapa orang yang telah bermain dengan nyawaku. Tapi sebagai gantinya, aku telah diberikan kesempatan kedua. Jadi kehidupan damai bersama teman-temanku mungkin bisa aku wujudkan, dan ya, ini bukan awalan yang buruk. Lalu Oscar Croshen sebagai balas budi,
Karena kau telah memberikan tubuhmu, maka aku akan membalaskan dendammu. Lalu Sin berpindah ke pinggiran kota Sirin di sebuah rumah. Terdengar seseorang yang ingin memberitahukan sebuah berita tentang suatu toko. Namun orang yang sedang duduk kesal dan berkata, "Hei, panggil aku bos. Bukankah aku sudah berkali-kali mengatakannya?" Anak buahnya pun meminta maaf. Lalu bosnya bertanya, "Jadi apa beritanya?" Anak buahnya memberitahukan bahwa bagian dalam tokonya benar-benar sudah hancur karena beberapa mage yang datang lalu menghancurkannya. Mendengarnya, bosnya kesal dan bertanya, "Siapa yang berani-beraninya melakukan hal itu?" Anak buahnya menjawab, sepertinya ia sedang mencari seseorang yang telah menjual eliksir kepadanya. Tapi apakah mungkin ia adalah Oscar Crushen? Bosnya membalas, bagaimana mungkin? Bukankah Oscar itu mage yang jago di teori doang? Dan juga bagaimana bisa orang yang sekarat karena eliksir itu bisa mengalahkan orang-orangku? Lalu anak buahnya bertanya, "Tapi bagaimana jika White Tower telah memutuskan untuk menyelidikinya?" Bosnya membalas, "Apa kau lupa? Siapa yang telah menyuruh kita melakukan hal itu kepada Oscar? Orang itu menggunakan cincin dari White Tower. Jadi orang yang membuat permintaan itu adalah seseorang mage dari White Tower. Namun tiba-tiba saja terdengar suara dari luar. Ya memangnya, idiot macam apa yang akan menunjukkan identitas asalnya dengan begitu mudah?" Lalu saat mereka melihat siapa yang datang, terlihat Oscar yang sudah berada di depan mereka yang seketika mengejutkan mereka. Lalu Oscar berujar di dalam hati, aku sudah melacak aroma samar yang tersisa di botolnya. Dan ternyata ada begitu banyak orang yang terlibat, bahkan sampai melebihi ekspektasiku yang membuat masalah ini semakin menyebalkan." Lalu bos bertanya, "Bagaimana bisa kau ada di sini? Dan apakah benar kaulah yang telah menghancurkan tokoku?" Lalu sembari berjalan dengan santainya, Oscar membalas, "Ya tentu saja itu benar, dan akulah pelakunya. Namun karena aku cukup tertarik dengan apa yang baru saja kalian berdua bicarakan, jadi mari lanjutkan perbincangannya." Namun bos menjawab, padahal aku sudah berpikir akan membiarkanmu pergi jika kau bersikap seakan-akan tidak mendengarnya. Tapi karena kau sudah mendengarnya, maka aku akan menghabisimu." Lalu anak buahnya langsung mengiyakan sembari menerjang ke arah Oscar. Namun sembari menatap ke arah orang yang menyerangnya, Oscar berkata, "Baiklah, jika ini caramu untuk bermain, maka aku juga tidak akan menahan diri." Lalu, seketika Oscar menggunakan skill Wind Cutter miliknya, hingga langsung mengenai orang yang menyerangnya sampai membuat kepala dari orang itu menggelinding di tanah. Lalu ia berujar di dalam hati, "Cih, tidak bisa dipercaya, kenapa hanya kepalanya saja yang terpenggal?" Dan hal ini membuatku teringat dengan kepala High Priest itu. Namun melihat anak buahnya yang dalam sekejap mata langsung tumbang membuat bosnya langsung berteriak memanggilnya. Lalu ia mengarahkan pistolnya sembari berkata, dasar bajingan keparat." Seketika ia langsung meluncurkan beberapa tembakan ke arah Oscar, namun sayangnya, dengan mudah, Oscar bisa memblokir peluru itu menggunakan wind shield-nya, dan sembari melihat peluru itu, ia berkata, "Wah, menarik sekali. Aku tidak bisa merasakan mana apapun dari benda ini. Jadi prinsip apa yang digunakan untuk membuat kekuatan sebesar ini?" Namun hal itu berhasil mengejutkan bos, karena melihat Oscar yang bisa menghentikan pelurunya, mendengarnya. Akhirnya Oscar mengetahui bahwa benda itu dinamakan peluru. "Namun meskipun benda ini menarik, aku akan mengembalikannya kepadamu," ujarnya, sembari mengembalikan peluru itu. Dengan cara melesatkannya menggunakan sihir anginnya, yang seketika langsung menembus bagian pundak, lalu perut dan kaki dari bos, yang membuat bos harus tersungkur dan hanya bisa mengumpat ke arahnya. Lalu sembari berdiri di depannya, Oscar berkata, "Oh iya, asal kau tahu, bawahanmu tidak akan datang. Karena apa kau tahu semua suara yang ada di sini tidak akan bisa keluar dari ruangan ini?" Mendengarnya, bos tidak percaya. Karena bagaimana bisa seorang mage level 1 bisa merapatkan spell silence yang biasanya dikuasai di level 5? Oscar membalas, "Ya tidak sepenuhnya benar. Karena aku hanya menggunakan spell Soundbind. Jadi aku hanya mengikat semua suara di ruangan ini agar tidak bisa terdengar keluar. Nah sekarang, aku lebih menyukaimu jika kau menurut dan langsung menjawab pertanyaanku. Jadi siapa orang yang mengajukan permintaan untuk melukaiku?" Namun saat ia ingin menolak untuk menjawabnya, seketika kaki Oscar langsung melayang ke arah mukanya. Lalu dengan nada yang mencekam, Oscar berkata, "Oh sepertinya harga dirimu lebih berharga dibandingkan dengan nyawamu. Ya tidak buruk juga sih." Dan sembari mengarahkan tangannya ke depan, ia langsung mengeluarkan spell
yang langsung memasuki tubuh bos, hingga seketika membuat bos menjerit kesakitan karena serangan itu yang langsung melukai seluruh tubuhnya. Melihatnya, Oscar menjelaskan bahwa ia telah memasukkan angin ke dalam tubuhmu. Jadi seharusnya, sekarang kau merasakan ada ribuan jarum yang menusuk dari dalam tubuhmu. Ya meskipun sebenarnya, aku tidak suka menyiksa orang lain, jadi lebih baik katakan saja. Lalu dengan wajah yang seperti ingin mati, bos berkata, tolong aku akan mengatakan semuanya, jadi tolong hentikan ini. Lalu sembari menjentikan jarinya Oscar berkata, nah kalau begitu kan bagus. Jadi, sekarang beritahu aku semua yang kau ketahui mengenai orang itu, namun dengan nafas yang masih belum stabil bos. Berkata ia memberikan kami eliksir dan uang, lalu menyuruh kami untuk menjualnya kepadamu dengan harga murah. Jadi dari awal aku berpikir bahwa aku tidak mungkin bisa menolak permintaannya. Lalu, Oscar bertanya bagaimana dengan penampilan orang itu. Mendengarnya, bos menjelaskan bahwa penampilan orang itu menggunakan tudung yang menutupi kepalanya. Jadi kami tidak bisa melihat wajahnya, tapi ia mengenakan cincin White Tower. Namun Oscar berpikir bahwa mungkin saja cincin itu hanya trik untuk menipu orang lain. Lalu, Oscar memintanya untuk melanjutkan penjelasannya. Bos mengatakan bahwa orang itu memiliki aroma yang unik karena berbau mint yang menyegarkan, dan hanya itu saja yang aku ketahui. Mendengarnya, Oscar berpikir bahwa ia harus mengingat tentang bau mint ini. Lalu ia bertanya, bagaimana kau akan mengurus dampak dari apa yang kau lakukan kepadaku setelah kau berhasil membunuhku? Bos menjawab, ya soal itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena White Tower sedang sibuk dengan pengunduran diri 4 Magic Tower utama. Jadi aku rasa mereka tidak akan benar-benar menyelidikinya. Mendengarnya membuat Oscar terkejut dan bertanya, tunggu apa maksudmu dengan pengunduran dari 4 Magic Tower utama? Namun bos bingung, karena bukankah kau lebih mengetahuinya dibandingkan denganku yang hanya orang biasa? Lalu Oscar mengatakan bahwa ia telah lupa dengan hal itu. Setelah meminum eliksir, mendengarnya bos mengatakan bahwa ia akan memberikannya sebuah dokumen. Namun hal itu membuat ruangan menjadi terasa canggung untuk beberapa saat, karena mereka yang saling terdiam, lalu bos yang sudah menemukannya langsung menyerahkan dokumen itu kepadanya dan berkata, ini dokumennya. Aku juga telah meletakkan uang yang dibayarkan pelanggan kami yang menyuruh kami menghabisi Anda. Lalu, Oscar pun mulai membaca dokumen itu, yang memberitahukan bahwa semuanya berawal dari White Tower. Dan pada tanggal 28 April, akan dijuluki sebagai The Day of the White Knight, dikarenakan High Priest tewas di hari itu. Dan juga Kaisar mengenang pengorbanan dari Oscar Sage, dengan memberikan hadiah besar kepada Tower dan membebaskan mereka dari pajak selama 30 tahun. Namun di antara semua Magic Tower, White Tower lah yang memberikan hasil terburuk di tahun lalu. Dan karena White Tower yang telah kehilangan segalanya di 20 tahun yang lalu, namun sampai sekarang belum membuat kemajuan apapun. Dan ada pengumuman penting yang datang dari keluarga Kekaisaran pada saat berjalannya Festival White Night tahun ini, ditambah lagi para ahli yang mempermasalahkan ketiadaan penyihir tingkat advance di White Tower yang menjadi masalah terbesar. Lalu setelah membaca hal itu, Oscar berujar di dalam hati, apa-apaan ini? Kenapa White Tower tidak memiliki penyihir tingkat advance? Padahal aku ingat sudah menyerahkan dokumen kepada Etna untuk mencegah hal seperti ini terjadi. Sepertinya aku harus mencari tahu soal hal ini dan tentang dokumen ini. Lalu Oscar bertanya tentang bisnis. Apa saja yang telah dijalankan oleh 4 Magic Tower utama saat ini? Mendengarnya, bos menjelaskan bahwa Yellow Tower of the East yang mengendalikan petir membuka era Magic Engineer yang berjaya. Dan hal itu membuat mereka berkontribusi terhadap penciptaan benda-benda revolusioner seperti lampu jalanan dan mobil. Lalu Blue Tower of the South berkontribusi dalam bisnis air minum, pertanian, dan potion. Lalu Desert Hailing Red Tower of the West telah bergabung dengan militer dan membantu dalam misi seperti penaklukan monster. Mendengarnya, Oscar bertanya, bagaimana dengan White Tower? Bos menjawab, White Tower selama ini telah menjadi kurir. Hal itu pun seketika mengejutkan Oscar karena bagaimana bisa White Tower yang dulu ia bangga-banggakan telah berakhir menjadi pengantar paket. Lalu sembari memegangi kepalanya ia bertanya, apakah maksudmu adalah kurir barang? Bos membenarkannya, dan hal itu juga karena White Tower memiliki kantor pos, bahkan memiliki Wind Rider yang bisa terbang. Jadi mereka memiliki keunggulan dalam mengantarkan item dengan cepat dan aman. Mendengarnya, Oscar bertanya, apa itu Wind Rider? Lalu dijelaskan bahwa reality check magic dari White Tower yang bisa terbang tinggi di angkasa dan menguasainya hal itu dilihat sebagai kebebasan dan keberanian yang dijadikan alasan mereka dibanding-bandingkan dengan naga
ataupun elang, lalu dengan mengeluarkan aura yang mengerikan. Oscar berkata, sebenarnya siapa yang mendesak mereka untuk melakukan bisnis konyol seperti itu? Mendengarnya, bos berkata dengan gemetaran. Yang aku dengar, orang yang mengusulkannya adalah Master White Tower saat ini. Seketika, Oscar memunculkan wajah dongonya, karena ternyata yang membuat White Tower sampai seperti itu adalah bocah yang dulu ia ajari. Lalu, Oscar kembali bertanya, bagaimana dengan industri air minum dan pertanian? Bahkan bukankah potion itu sumber dari keuntungan terbesar bagi Magic Tower? Jadi kenapa Blue Tower bisa mengambil alih semua bisnis potion itu? Mendengarnya, bos menjelaskan bahwa Blue Tower telah memiliki kekuatan untuk memonopoli bisnis potion dalam pasar. Lalu Oscar berujar di dalam hati, padahal dulu White Tower lah yang menjadi sosok besar dalam pasar potion. Jika saja semua metode pembuatan potion itu tidak terbakar. Lalu, bos mengatakan bahwa Blue Tower juga mendapatkan banyak sekali uang dari menjual air bersih dengan harga mahal sampai bisnis menurunkan hujan. Mendengarnya, Oscar kebingungan karena kenapa orang-orang rela membeli air bersih dengan harga mahal. Lalu, bos mengatakan bahwa itu adalah tren orang kaya baru-baru ini. Namun, dengan kesalnya, Oscar berkata, apa-apaan ini mereka, bahkan rela bersikap seperti badut, hanya untuk mendapatkan sedikit lebih banyak uang. Padahal, aku bisa minum air dari sumur. Lalu Oscar berpikir bahwa White Tower tidak bisa mengejar dalam soal keuntungan dibandingkan dengan Magic Tower lainnya. Ya meskipun memang benar skala bisnis Magic Tower lain sudah berada di level yang berbeda. Jadi, Festival White Tower tahun ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk membuktikan nilai mereka. Tapi masalahnya hanya ada 7 bulan yang tersisa sampai festival itu diadakan. Namun tiba-tiba saja bos mulai gemetaran dan berkata, "Tuan, Oscar tolong tubuhku." Melihatnya, Oscar berujar di dalam hati, apa ia mau mati? Karena syok atau itu karena ia kehilangan terlalu banyak darah? Namun ia telah memberikanku informasi yang bagus. Jadi apakah aku harus menyelamatkannya? Tapi seketika niat itu hilang ketika ia membaca buku keuangan dari bos itu. Yang ternyata telah terlalu banyak melakukan kejahatan dari yang ringan hingga kejahatan yang sangat berat. Lalu, seketika Oscar pun berjalan keluar dari sana sembari berkata, ternyata kau sama saja seperti kotoran berjalan. Namun dengan nafas terakhirnya, bos mencoba memanggilnya, sampai ajal menjemputnya. Lalu Oscar yang sudah di luar rumah itu berkata, "Ya, jadilah orang yang baik di kehidupan selanjutnya." Lalu scene berpindah ke pagi hari. Di White Tower terlihat Oscar yang baru sampai di ruangan dan merasa sudah sangat capek. Namun ia masih sulit untuk mempercayai bahwa ia akan kelelahan. Setelah menggunakan beberapa mantra dasar, sebenarnya ada apa dengan tubuh ini? Tapi apakah dengan kondisiku sekarang aku bisa menggunakan sihir itu? Yang dimana sihir itu adalah sihir yang menjadikan Oscar Sage sebagai mage terhebat dalam sejarah umat manusia. Dan sihir itu bernama Wind Archive. Namun terlihat Oscar yang mencoba menggunakan sihir itu. Tapi hasilnya, sihir itu langsung menghilang begitu saja. Dan dengan begitu, aku akhirnya tahu bahwa aku sekarang tidak bisa menggunakan sihir itu. Jadi, aku harus memahami kondisi tubuhku saat ini terlebih dahulu. Dan aku akan mulai dengan melakukan magic scan. Jadi sementara itu aku akan membaca informasi lain tentang tubuh ini. Ditambah lagi ingatanku kacau. Jadi meskipun Frank telah memberitahuku sedikit informasi, tapi penting bagiku untuk mengetahui segalanya soal Oscar Croshen jika aku mau menyembuhkan tubuh ini dari stagnan di level 1. Lalu dijelaskan, Oscar Croshen, pewaris dari Count Croshen, dan satu-satunya penyintas dari kebakaran. Mansion yang mematikan, tapi mereka orang-orang dari Magic World menyadari kejeniusannya. Hal itu membuat ekspektasi mereka yang sangat tinggi, sampai-sampai mereka melawan satu sama lain agar bisa merekrutnya. Dan 6 tahun ia bersekolah di Fakultas Sihir Akademi Kekaisaran. Ia tidak pernah mendapatkan skor selain skor sempurna. Lalu dengan tesis hebat yang ia publikasikan, ia bisa membuktikan bahwa dia memang seorang jenius. Tapi kenapa orang seperti ini masih saja terjebak di level 1? Dan itulah alasannya kenapa hal itu sangat disayangkan. Jadi, jika saja ia tidak memiliki sindrom mana deficiency, maka ia pasti bisa menjadi great mage yang bisa mewakili generasinya. Hal itu pun seketika membuat Oscar kaget, karena tubuh itu yang ternyata mengidap penyakit. Sindrom mana deficiency. Jadi, jika itu benar, maka masuk akal kenapa ia masih terjebak di level 1, namun itu sangat disayangkan. Padahal ia lebih paham soal sihir dibandingkan siapapun, tapi ia tidak bisa menggunakannya. Nah, akhirnya scan-nya selesai juga, dan pasti hasilnya, namun
Oscar terkejut karena melihat bahwa tubuh ini ternyata tidak memiliki sindrom mana deficiency. Namun ternyata penyebabnya bukanlah penyakit, melainkan ada seseorang yang telah menyegel sirkuit mananya. Scene diawali dengan penjelasan sindrom mana deficiency. Ya, sesuai dengan namanya adalah sebuah penyakit di mana seseorang tidak bisa mengartikulasi atau membuat magic yang biasanya magi bisa sampai membuat 20 physical circuit mereka di atas mana circuit mereka. Dan jumlah physical circuit yang terbuat akan menentukan level mereka. Namun kalau mereka memiliki sindrom mana deficiency, maka lingkaran tidak dapat terbuat sepenuhnya. Jadi kalaupun mereka telah berlatih, seumur hidup mereka tidak akan bisa melewati level 3. Namun, kondisi Oscar Croshen ini berbeda. Karena physical circuit miliknya pada awalnya tidak terikat dan justru telah diikat secara sengaja oleh seseorang. Jadi kalau memang begitu berarti orang itu pasti sudah tahu bahwa Oscar tidak memiliki sindrom mana deficiency. Seandainya saja Oscar menulis buku diary, tapi menurut Frank dulunya, Oscar Croshen ini adalah seorang pemabuk. Namun bagaimana jika ternyata itu hanyalah sebuah personal branding yang sengaja ia buat? Karena ia tahu bahwa seseorang telah menyegel circuitnya dan seseorang itu sedang mengincar nyawanya. Jadi ia sengaja bertingkah layaknya seorang sampah yang menyedihkan. Tapi kalau memang begitu, maka aku paham kenapa ia tergoda dengan elixir ilegal. Karena di situasi di mana tidak ada yang bisa ia percaya, maka satu-satunya pilihan hanyalah membuka segel itu seorang diri. Namun sekarang karena tubuh ini telah menjadi milikku, aku hanya perlu membuka ikatan itu. Dan aku pasti bisa melakukannya. Tapi tiba-tiba saja ia teralihkan karena melihat sebuah buku yang berjudul Reinterpretasi Magic Dasar. Dan saat ia membukanya, ia semakin terkejut karena melihat catatan Oscar Croshen yang menganalisis skill-skill yang ada, dimulai dari trajektori dari cutter attack angin, yang ia anggap sangat membosankan. Dan apa yang bisa diganti dari skill ini adalah, lalu skill Windshield tipe Defense Magic, yang memiliki penggunaan yang tanpa batas, ditambah lagi keuntungan. Menggunakan skill ini adalah mungkin dapat digunakan sebagai serangan. Dan senjata bernama pistol, sempurna untuk diinterpretasikan dengan magic dari White Tower, yang dimana kita bisa menggunakan peluru sebagai medianya. Lalu setelah membaca hal itu membuat Oscar berpikir bahwa bukankah konsep di balik Advance Windshield yang tertulis di sini mirip dengan caraku menggunakan skill itu, tapi ini jauh berbeda dengan ide dan prinsipnya yang digunakan sebagai defensive skill dasar. Ditambah lagi, ia juga menuliskan tentang cara terbaik untuk menggunakannya berdasarkan situasi yang dihadapi. Lalu selain itu, ada beberapa magic dasar yang telah ia buat sendiri. Padahal ia sendiri tidak bisa menggunakan magic. Tapi ia telah melakukan berbagai percobaan eksperimen ini di dalam kepalanya. Jadi aku paham sekarang, kenapa ia dipanggil seorang jenius. Karena aku dan ia mirip-mirip kalau soal menjelaskan teori. Ditambah lagi, aku bisa tahu hanya dengan membaca satu buku ini, bahwa ia tak pernah menyerah dalam menggunakan magic. Dan justru bekerja lebih keras dari siapapun yang berarti bisa dibilang passionnya tetap semangat menyatakan cintanya kepada magic. Lalu Oscar membaca tulisan terakhir dari buku itu yang bertuliskan, aku harap buku ini dapat meniup, bahkan jika cuma angin terlemah sekalipun kepada White Tower. Tertulis dari seorang mage yang akan melakukan tantangan terbesarnya. Membacanya Oscar kembali berkata, jadi ia selama ini tahu segalanya. Tapi sayangnya, ia harus melakukan semua ini sendirian. Oscar Croshen, seorang mage muda yang tak pernah tunduk pada takdirnya, yang keji dan diam-diam menjalani jalan yang sepi. Lalu sembari berjalan dan duduk di kursinya, ia berkata, aku bersumpah atas nama Oscar Sage Master ke-17 dari White Tower, aku akan melepaskan ikatan yang tidak bisa kau lepaskan, dan aku akan membuat mereka yang dengan kejinya telah mematahkan sayapmu akan membayar akibatnya. Lalu Sin berpindah ke sebuah greenhouse yang luas dan terlihat Oscar yang sedang kebingungan karena kenapa ia tiba-tiba saja sedang berjalan di dalam greenhouse. Padahal, aku ingat telah tertidur karena kelelahan mencari cara untuk membuka ikatan physical circuitku. Namun tiba-tiba saja ia dikagetkan karena mendengar seseorang yang sedang memanggil masternya. Lalu anak lainnya mengatakan, master kami sudah sampai. Kemudian Oscar Sage di masa lalu berkata, duduklah dan mari kita mulai pelajaran hari ini ya. Mendengarnya, anak-anak itu pun mengiyakannya dengan sangat senang. Lalu melihatnya, Oscar berujar di dalam hati. Jadi begitu. Tapi, apa ini karena kutukan sialan itu? Yang dimana aku akan mendapatkan mimpi buruk milik Viscount Demonic Realm
dan akibat kutukan tikus itu. Setiap kali aku tertidur, aku akan ditujukan masa laluku. Ya, padahal aku mengira kutukan ini akan terangkat setelah aku merasuki tubuh ini. Tapi, kelihatannya, kutukan ini telah terikat pada jiwa dan bukan tubuh fisikku. Tapi kenapa aku malah menganggap aku ini sial? Karena nampaknya, mimpi mengenai murid-muridku ini masih belum ternodai. Dan bahkan ini, bukanlah ingatan yang emosional. Lalu Oscar di masa lalu bertanya kepada muridnya tentang hal apa yang akan mereka pelajari hari ini. Mendengarnya salah satu murid mengatakan, "Kau bilang akan mengajarkan kami mengenai magic system, dan tentang perbedaan magic system, para mage dengan para knight yang dibedakan. Secara garis besar menjadi 4 kategori yang disebut sebagai 4 type of magic." Lalu, Oscar di masa lalu pun membenarkan perkataan muridnya itu. Dan ia berkata ya, magic mungkin secara fisik terlihat sama semua, tapi sebenarnya dikategorikan menjadi enhancement, acceleration, balance, atau special type. Lalu, Lloyd Schultz, yang masih berusia 9 tahun, bertanya, apakah benar Watt Tower memiliki tipe harmonization? Mendengarnya, Oscar di masa lalu membenarkannya, dan Wind Magic lah yang paling cocok dengan kita. Lalu Sasha Maste, yang masih berusia 5 tahun bertanya, apa setiap Magic Tower memiliki referensi tipe magic masing-masing? Dan Oscar di masa lalu kembali membenarkannya, karena setiap tipe magic memiliki trait yang berbeda juga. Lalu ia menjelaskan bahwa Golden Tower menganggap kecepatan adalah yang utama. Jadi mereka memiliki magic tipe acceleration, yang di sisi lain Red Tower percaya bahwa api itu sangatlah penting. Jadi mereka mewakilkan magic tipe enhancement. Dan Baikizer ataupun White Tower keduanya sama-sama mewakilkan magic tipe balance. Lalu dengan semangat Kilio Dominic yang masih berusia 7 tahun, ingin sekali magic tipe acceleration karena ia menganggap segala sesuatu yang lambat membuatnya kesal. Namun, Oscar di masa lalu menjelaskan bahwa sayangnya kita tidak bisa memilihnya, karena sejak lahir kita sudah ditentukan mendapatkan tipe apa. Lalu dengan kebingungan, Sasha bertanya, kalau begitu, bagaimana kita bisa tahu magic tipe apa yang kita miliki? Oscar di masa lalu, sembari menggambar sebuah mantra, meminta Sasha untuk menjulurkan jari telunjuknya dan coba gunakan magic ini. Dan Oscar juga mengatakan bahwa hal itu sangatlah simpel dari yang kau pikirkan. Lalu sembari berpikir, Sasha berkata, ini pertama kalinya aku melihat mantra ini, jadi mungkin akan lama. Namun, Oscar di masa lalu memintanya untuk tidak usah terburu-buru. Lalu Sasha pun mengiyakannya dan setelah beberapa saat, ada suatu sihir yang keluar dari ujung jarinya. Melihatnya, Oscar di masa lalu pun menganalisisnya dan berkata, ini tidak terlalu cepat ataupun tidak berbahaya, karena stabil jadi kau adalah tipe harmoni. Sasha bertanya, apakah berarti tipe dirinya sama dengan Master? Lalu, Oscar di masa lalu pun membenarkannya. Dan hal itu pun seketika membuat Sasha senang, karena merasa sangat suka dengan hal itu. Lalu Gilly pun mencobanya juga, dan memunculkan energi yang seperti sayap. Melihatnya, Oscar mengatakan bahwa Gilly kamu mendapatkan tipe magic yang sesuai seperti maumu, karena kau adalah tipe acceleration. Seketika hal itu pun membuat Gilly melompat-lompat kegirangan. Lalu Oscar meminta Lloyd untuk mencobanya. Dan saat Lloyd mencobanya, ia berhasil memunculkan sebuah bunga dari ujung jarinya. Melihat hal itu, Oscar pun mengatakan bahwa Lloyd mendapatkan tipe magic special. Namun anehnya, Lloyd malah bertanya, apakah Master bisa mengubah tipe magicku? Begitu sudah ditentukan. Hal itu pun membuat Oscar kebingungan. Karena kenapa Lloyd malah tidak mau mendapatkan tipe magic itu, padahal tipe itu sangat langka, dan hanya memiliki kemungkinan untuk didapatkan sebesar 0,2% dari para mage yang ada. Jadi kenapa kau ingin mengubahnya ya? Meskipun tidak bisa diubah juga sih, namun Lloyd mengatakan bahwa ia hanya ingin mendapatkan tipe balance sama sepertimu Master. Mendengarnya membuat Oscar merasa bangga dengan dirinya karena telah dijadikan sebagai sosok yang ingin dicapai. Lalu Oscar pun mulai mengatakan hal-hal yang ia yakin bakal membuat Lloyd tertarik. Tadinya aku ingin memberikan Lloyd kelas privat yang paling banyak. Jadi apa aku harus cari tahu tentang bagaimana cara mengubah tipe magic seseorang? Namun Lloyd yang mendengarnya berkata, apa nanti aku yang paling banyak mendapatkan kelas privatnya? Oscar di masa lalu pun membenarkannya, karena mage special type akan sulit berkembang tanpa bantuan guru yang baik. Mendengarnya Lloyd mengatakan bahwa sepertinya tidak buruk juga memiliki special type magic. Tapi kau harus berjanji bahwa akulah yang akan mendapatkan kelas privat paling banyak. Lalu mereka pun melakukan janji jari kelingking.
Melihatnya, Oscar berujar di dalam hati, ya Lloyd berandalan itu, dan panggilannya dulu adalah orang yang dijanjikan. Tapi, tak peduli seberapa dewasanya dia, aku akan menganggapnya masihlah anak kecil. Namun tiba-tiba saja terdengar suara pemberitahuan dari speaker di atasnya yang mengatakan bahwa ini adalah pengumuman dari ruangan penyiaran dan Oscar Croshen Mage. Oscar Croshen silakan menuju lab 4202. Namun, Oscar yang baru saja terbangun kebingungan karena berapa lama ia telah tertidur. Lalu terlihat ia yang sedang keluar dari lift dan berujar di dalam hati. Jadi sekarang hanya tinggal 8 physical circuit lagi. Dan bahkan aku telah membuka 12 dari 20. Ditambah lagi saat aku membuka physical circuitku, aku mendapatkan 2 mana circuit line, dan sekarang aku resmi menjadi mage level 2. Ya tapi, aku masih tidak menyangka akan bahagia hanya dengan menjadi mage level 2. Lalu, saat ia masuk, ia langsung ditanyain keadaannya oleh Elder yang berkata, "Bagaimana keadaanmu?" Aku dengar dari Frank bahwa ingatanmu mulai kembali. Oscar membalas, "Ya, mulai kembali. Perlahan-lahan." Mendengarnya, Elder membalas, "Oh begitu, ya syukurlah kalau begitu." Lalu Oscar yang melihatnya berujar di dalam hati, "Ya Elder Maxim dulunya adalah juniorku." Dijelaskan, Elder White Tower yang bernama Elder Maxim berusia 45 tahun. Lalu Oscar kembali berujar di dalam hati, "Ia dulunya adalah juniorku yang masuk beberapa tahun setelahku. Tapi sekarang, ia sudah tua dan menjadi seorang elder." Lalu aku juga ingat bahwa ia adalah orang yang akan mengakui kesalahannya, dan ulet orangnya. Jadi ia adalah seseorang yang kuharap memiliki masa depan yang cerah, bahkan ia dulunya sering mengikutiku. Selagi memanggilku senior, lalu ia memanggilku sebagai Master Magic Tower, yang menurutku lucu. Tapi sekarang umurnya sudah 40 tahunan. Bahkan ia telah bekerja keras yang bisa dilihat, dari magicnya yang begitu banyak sampai bisa terlihat dari fisiknya yang tua itu. Namun karena Oscar mengingat-ingat hal itu membuatnya sedikit tertawa, yang malah membuat Elder Maxim ternotis dan berkata, "Hei, kenapa kau tertawa?" Dan aku telah menerima laporan bahwa bos keluarga, Gordon bahkan kepala keluarga sementaranya telah dihabisi. Jadi apa ada pendapat yang ingin kau sampaikan mengenai hal ini? Lalu dengan tenang Oscar menjawab, "Tidak ada. Namun aku yakin ada suatu alasan tertentu. Mengapa mereka sampai dihabisi, dan alasan itu adalah karena mereka telah mencoba untuk menghabisiku terlebih dahulu." Mendengarnya, seketika membuat Elder Maxim kaget. Namun, Oscar sembari memberikan dokumen sekaligus uang yang ia dapatkan berkata, "Elixir yang telah aku beli itu telah diracuni. Dan ini adalah uang komisi, serta buku besar untuk menghabisiku." Mendengarnya, Elder bertanya, "Apakah itu alasannya kenapa kau sampai dirawat?" Lalu Oscar membenarkannya dan memberitahukan bahwa aku pergi untuk berbicara dengan mereka, tapi mereka malah mencoba untuk menghabisiku. Mendengarnya, Elder Maxim pun mulai membaca buku itu dan berkata, "Ya benar. Bahkan ada uangnya. Jadi ini terlihat asli." Lalu Oscar memberitahukan bahwa buku besar itu berisikan kontrak untuk misi menghabisinya. Mendengarnya, Elder Maxim pun mengerti dan akan menutup insiden ini sebagai pembelaan diri olehmu. Lalu Oscar pun bersyukur atas keputusan itu dan ia bertanya, "Apakah boleh aku meminta tolong secara personal?" Elder Maxim bertanya, "Kau mau minta tolong soal apa?" Oscar menjawab, "Aku ingin bertemu dengan Master Magic Tower." Mendengarnya, Elder Maxim pun menghela napas dan berkata, "Permintaan yang sulit, karena kau sering berdiskusi soal magic dengannya." Hal itu pun mengejutkan Oscar yang langsung berujar di dalam hati, "Apa Oscar Croshen mendiskusikan magic dengan Sasha?" Namun sayangnya, Elder mengatakan bahwa kau hanya bisa bertemu dengannya paling cepat 6 bulan lagi. Seketika Oscar kaget, kenapa harus 6 bulan lagi? Dan ia berpikir bahwa jika ia harus menunggu selama 6 bulan, maka ia hanya bisa bertemu setelah White Night Festival dimulai. Lalu Elder Maxim menjelaskan bahwa Master Tower sedang ada dalam perjalanan bisnis untuk mengurus komisi penting. Mendengarnya Oscar kebingungan. Karena kenapa? Master Tower harus melakukan tugas yang biasanya bisa dilakukan oleh bawahannya. Namun seketika ia terdiam dan berkata, "Jadi apakah ini karena kita tidak memiliki High Mage?" Lalu Oscar berujar di dalam hati, "Tak kusangka sepenting itu. Sampai Master Magic Tower sendiri yang harus mengurusnya." Kemudian Oscar bertanya, "Maafkan kelancanganku, tapi Master Tower sekarang ada di level berapa?" Elder Maxim menjawab bahwa Master Tower sekarang sudah berada di level 7.
Mendengarnya, Oscar pun tertunduk dan berujar di dalam hati. Di usianya dulu, aku sudah sampai level 9. Tapi kenapa Sasha masih level 7? Padahal, dengan talentanya, seharusnya ia sudah mencapai level 8. Lalu Elder Maxim bertanya di laporan menyatakan bahwa ada serangan yang membentuk garis di tubuh mayat dengan potongan yang sangat bersih. Jadi apakah kau telah berlatih attack magic lagi? Mendengarnya, Oscar pun mengiyakannya. Dan ia hanya berlatih kalau ingat saja. Lalu, Elder Maxim pun mengatakan bahwa semuanya sudah selesai. Jadi kau boleh pergi. Mendengarnya, Oscar mengiyakannya dan berjalan pergi dari ruangan itu. Namun, Elder Maxim menjadi sedikit terkejut karena melihat Magic Tower Vice Master yang mendatanginya. Lalu, Elder Maxim bertanya, ada urusan apa Vice Master datang ke sini? Vice Master menjawab, ya aku datang kemari untuk memintamu agar tidak terlalu kasar kepada anak itu. Tapi sepertinya aku sudah terlambat. Lalu dijelaskan Vice Master White Tower yang bernama Hamel Grimwitz, namun Maxim mengatakan bahwa ia harus memarahinya jika ia membuat masalah. Mendengarnya, Hamel membalas, ya benar, tapi akulah yang telah membawanya kemari, jadi aku khawatir padanya. Lalu Maxim membenarkan perkataannya dan berujar di dalam hati, ya walaupun itu magic dasar, tetap saja tidak bisa disempurnakan sebanyak itu, hanya dalam waktu 1 hari bekerja keras. Jadi aku yakin, ia telah belajar sungguh di dalam ruangan tersembunyi. Lalu ia berkata, Oscar berandal itu, ia mungkin telah belajar lebih keras dari yang aku kira. Mendengarnya, Hamel menjadi senang dan berkata, ya syukurlah. Jadi kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi ke rapat para elder? Karena Elder Fidelina sudah menunggu kita. Maxim pun langsung mengiyakannya dan bersamaan dengan itu, Sin berpindah ke lantai 10 di dalam White Tower. Terlihat Oscar yang sedang berjalan-jalan di taman sembari berujar di dalam hati. Aku rasa tadi melihat murid-muridku dalam mimpi yang membuatku jadi ingin datang ke sini. Tapi aku rasa sekarang di sini menjadi lebih kosong. Namun, saat Oscar sedang melihat-lihat di sekitarnya, ia dikejutkan karena ada seseorang yang memanggilnya dari belakang. Melihatnya, Oscar bertanya, Anda ini siapa? Orang itu pun menjelaskan bahwa dirinya adalah Wilter, seseorang yang bertugas untuk mengurus fasilitas di Magic Tower. Tapi nampaknya rumor mengenai Anda yang kehilangan ingatan itu benar. Karena kita pernah berbicara sesekali ya. Sangat disayangkan kau sudah tidak mengingat hal itu. Namun, mendengar ada orang lain lagi yang mengetahui rumor itu, membuatnya kesal dan berkata, sebenarnya siapa saja yang tahu mengenai rumorku yang kehilangan ingatan? Ya meskipun rumor itu nggak salah, tapi apa maksud Anda dengan Tuan Muda? Oscar. Lalu Wilter menjelaskan bahwa dirinya telah bekerja di sini sejak Master White Tower sebelumnya masih hidup, dan beliau adalah Tuan Oscar yang hebat. Hal itu pun membuat Oscar seketika terdiam, dan kemudian berkata, ya itu, sungguh cara untuk membedakan seseorang yang baik, dan saya juga akan menggunakan cara itu. Tapi mulai sekarang, bisakah Anda terus menjadi teman bicara saya? Mendengarnya, Wilter membalas, ya, terima kasih atas tawarannya. Tapi sepertinya itu akan sedikit sulit, karena saya akan meninggalkan tower ini sebentar lagi. Lalu Oscar bertanya, memangnya Anda mau kemana? Namun Wilter menjawab bahwa ia telah bekerja di sini selama 40 tahun. Tapi Oscar yang masih tidak paham dengan maksud perkataan Wilter, ia pun bertanya, apakah ada masalah? Lalu Wilter menjelaskan, saya telah melayani 3 Master Tower selama menjalankan pekerjaan ini, dan rekan saya sudah kerap berganti. Jadi hanya saya yang tersisa di departemen ini. Ditambah lagi alasan mengapa saya bisa tahan selama ini adalah karena apa yang Master sebelumnya Tuan Oscar Sage katakan saat upacara pemberian jabatannya. Lalu diperlihatkan Oscar Sage yang mengatakan bahwa semua yang tinggal di dalam tower ini memiliki tingkatan kepentingan yang sama, jadi hiduplah dengan rasa bangga bahwa kalian adalah bagian dari White Tower. Mengingatnya membuat Oscar sedikit batuk. Namun Wilter yang melihat Oscar bersikap seperti itu, ia berkata, ya mungkin itu terdengar lucu. Tapi semenjak saat itu, saya bekerja dengan rasa yakin bahwa saya adalah anggota dari White Tower. Mendengarnya, Oscar mencoba untuk menjelaskan bahwa dirinya tidak sedang tertawa. Lalu Wilter membalas, ya, terima kasih. Tapi karena hal itulah, saya berhenti. Namun lagi dan lagi, Oscar yang masih tidak paham dengan maksudnya bertanya, sebenarnya apa maksud Anda? Lalu Wilter mengatakan bahwa seperti yang Anda telah ketahui,
White Tower sedang tidak baik-baik saja. Saat ini, ditambah lagi masalah dalam fasilitasnya yang sudah tidak mendapatkan pendanaan yang sama seperti dulu. Jadi karena bulan depan saya sudah genap 40 tahun di sini, maka mungkin sebelum hal itu terjadi, saya akan pergi dari sini. Mendengarnya, Oscar menduga apakah ini karena penghargaan atas pelayanan panjangmu. Lalu dijelaskan bahwa seluruh anggota dari White Tower, tidak termasuk para maji, akan mendapatkan medali atas pelayanan panjangnya dan hadiah moneter. Setelah pelayanan ke-20 tahun atau 40 tahun, jadi mereka yang telah bekerja selama 40 tahun di sini akan mendapatkan 200.000 bells dan dengan jumlah uang sebanyak itu dapat digunakan untuk membeli rumah di kota-kota besar. Lalu Wilter mengatakan bahwa kondisi White Tower saat ini tidak memungkinkan untuk memberikan hadiah seperti itu. Dan untuk bisa memberikan saya upah sebanyak itu, maka akan banyak orang yang harus mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelesaikan komisi baru. Jadi saya tidak tega kalau harus membiarkan mereka melakukan hal itu. Ya, saya tak peduli apa kata orang lain tentang tempat ini, karena tempat ini telah menjadi kampung halaman kedua saya. Mendengarnya seketika membuat Oscar menyadari kondisi dari dunia ini, di mana uang sudah menjadi hal yang sangat penting. Dan aku kira hanya Azure Tower yang melakukan hal-hal gila demi uang. Tapi siapa aku yang memandang sebelah mata tugas? Mereka, karena mereka bisa mendapatkan uang sebanyak itulah yang membuat mereka bisa menjadi yang terbaik dalam sejarah saat ini. Sedangkan di sisi lain, aku hanya punya gelar yang meskipun gelar pahlawan perang dan penyelamatan. Umat manusia adalah gelar yang terhormat, tapi tidak ada gunanya jika bahkan tidak bisa memberikan hadiah kepada mereka yang telah berdedikasi atas tower ini selama puluhan tahun. Namun tiba-tiba saja Wilter berteriak memanggilnya dan bertanya, "Kenapa Anda mengepalkan tangan Anda dengan begitu kencang?" Lalu sembari melihat tangannya Oscar bertanya, "Kapan Anda berencana akan pergi dari sini?" Mendengarnya Wilter mengatakan, "Akan pergi dalam 2 minggu setelah hari ini. Tapi tolong pergilah ke ruangan perawatan dan beri obat pada lukamu." Namun Oscar malah mengatakan bahwa saya harap Anda bisa terus menjadi teman bicara saya. Tapi saat Wilter ingin mengatakan dirinya yang akan pergi, seketika Oscar mengatakan bahwa dirinya tidak perlu pergi, karena ada satu cara. Dan saya akan pastikan bahwa saya akan menggunakan sebuah metode untuk mendapatkan uang yang sangat banyak, agar hal ini takkan pernah terjadi lagi. Lalu scene berpindah ke beberapa waktu setelahnya, terlihat Oscar yang kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan untuk mendapatkan banyak uang, dan ia pun berujar di dalam hati, saat ini, aku sedang memikirkan tentang bisnis penelitian, pembelajaran dan komisi, tapi akan jadi masalah jika pembayarannya memakan waktu yang lama, ditambah lagi aku masih magi level 2, jadi bisa-bisa orang tidak akan percaya denganku. Jadi aku butuh bisnis yang menghasilkan banyak uang, tapi sepertinya satu-satunya opsi adalah bisnis potion. Namun tiba-tiba saja ia dikejutkan karena melihat sesuatu di koran. Lalu scene berpindah ke ruang Vice Tower Master. Terlihat wanita yang marah-marah karena Elder Maxim yang membiarkan Oscar begitu saja, padahal kasusnya adalah penggelapan dana. Mendengarnya, Maxim membalas, "Itu salah. Dan kejadiannya bukan begitu." Tapi, lalu dengan sangat kesal wanita itu berkata, "Tapi apa cepat katakan bajingan." Kemudian dijelaskan, Elder White Tower yang bertanggung jawab atas keuangan yang bernama Fidelina. Namun Maxim hanya mengatakan, ya sekarang pelakunya sedang merenungkan tindakannya. Mendengarnya membuat Fidelina semakin marah dan berkata, jadi kau akan membiarkannya begitu saja setelah mencuri. Kau tahu kan, kebiasaan mencuri itu akan semakin parah jika dibiarkan. Namun dengan santainya, Maxim mengatakan, ya kau tak usah terlalu mengkhawatirkannya lah. Lagi pula tidak ada banyak hal yang bisa dicuri dari tower kita. Lalu Fidelina yang mendengar, Maxim yang seperti menyepelekan. Masalah ini membuatnya sangat kesal hingga langsung berdiri dan berkata, "Hei kau, selalu membalas ucapanku. Lebih baik kau isolasikan saja anak itu." Tapi Maxim menolaknya karena buat apa mengisolasi bocah yang hanya berlevel 1. Namun Hamel yang melihat tingkah laku, mereka berdua menjadi merasa tidak percaya. Karena apa-apaan percakapan dua elder yang hampir berusia 100 tahun tapi malah bertingkah seperti anak kecil. Lalu ia pun mengatakan bahwa, seperti yang dikatakan oleh Elder Maxim, latihan isolasi itu sedikit berlebihan, dan itu akan seperti menyiksa anak kecil. Namun saat Fidelina ingin mengatakan sesuatu, ucapannya langsung dipotong oleh Hamel, yang mengatakan bahwa biarkan anak itu membayar 3 kali lipat dari biaya penelitian yang ia gunakan,
Namun Fidelina merasa sedikit tak terima, karena anak itu yang hanya harus membayar 3 kali lipat saja. Tapi Hamel meminta mereka untuk menyudahi pembahasan masalah ini dan beralih ke topik selanjutnya. Lalu, Fidelina menjelaskan bahwa mereka sekarang memiliki sedikit uang. Jadi sepertinya kita harus segera membuat keputusan dan ada banyak fasilitas yang tidak kita gunakan. Jadi jika kita menjual equipment dari ruang produksi potion, maka kita masih bisa hidup selama 3 bulan. Tapi jika tidak, maka kita harus menutup tempat ini. Namun Hamel tidak mau jika harus menjual equipment itu. Dan ia menjelaskan bahwa ini adalah Magic Tower, tempat di mana para mage datang untuk mempelajari magic dan membagikan pengetahuan. Bahkan telah menjadi tempat yang sangat sibuk hingga dipenuhi aktivitas. Jadi, kita tidak boleh menjual masa depan kita hanya untuk memuaskan rasa lapar hari ini. Namun dengan nada putus asa, Fidelina berkata, ya apa kita masih punya masa depan? Bahkan kita sudah menunggu selama 20 tahun. Mendengarnya seketika Maxi membentak Fidelina karena ucapannya. Itu sudah keterlaluan. Tapi Fidelina kembali melanjutkan perkataannya. Pice Tower Master, Anda harus menerima kenyataan. Ya, meskipun ada seseorang jenius yang mungkin bisa menyelamatkan tower kita, tapi ia tak mungkin akan datang kemari. Karena kenapa? Ia harus datang ke tower yang sudah hampir hancur ini. Namun saat Hamel ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba saja terdengar ketokan dari luar ruangan. Hal itu pun sampai membuat Fidelina semakin kesal karena mereka yang sedang rapat. Tapi Hamel meminta orang itu untuk masuk dan ternyata orang itu adalah Oscar. Lalu Hamel bertanya, ada apa Oscar? Oscar menjawab bahwa dirinya memiliki saran dan izinkan saya menjalankan bisnis, namun Fidelina yang mendengarnya pun berkata, konyol sekali, apa kau sudah lupa dengan penggelapan dana yang telah kau lakukan beberapa hari lalu? Dan sekarang kau mau membuat bisnis. Tapi Oscar tidak mempedulikannya dan menjelaskan bahwa ia telah menemukan artikel saat membaca koran lama yang dimana wilayah Vince harus melakukan lockdown karena wabah flu yang mengerikan. Lalu Hamel membalas, ya aku sempat mendengarnya dan rumor mengatakan bahwa itu adalah flu kedina. Jadi jika itu memang flu kedina itu benar-benar berita buruk. Karena sampai sekarang masih tidak ditemukan obat untuk flu kedina. Ya meskipun di masa lalu White Tower sudah melakukan vaksin terhadap flu kedina yang membuat kita tak akan terkena flu kedina, tapi sayangnya resep vaksin itu telah menghilang 20 tahun yang lalu. Oscar membenarkannya dan bahkan Blue Tower yang sekarang mendominasi pasar potion belum bisa menirunya. Jadi itulah alasan kenapa saya ingin menjalankan bisnis. Namun perkataan itu membuat Hamel kebingungan karena bukankah resep vaksinnya sudah menghilang. Tapi Oscar mengatakan bahwa ia ingin menjual vaksin flu kedina karena White Tower telah menguasai pasar dengan menjual hal itu di masa lalu. Jadi saya ingin mengembalikan masa-masa itu. Namun Fidelina yang sudah tak percaya lagi dengan Oscar berkata, percuma saja mendengar ocehanmu karena semua Magic Tower. Bahkan perusahaan farmasi menginvestasikan banyak sekali uang dan tenaga kerja untuk hal itu. Tapi tidak ada yang bisa menciptakan ulang vaksin itu dalam 20 tahun terakhir. Dan sekarang kau mengklaim bisa membuatnya. Padahal kau hanyalah bocah berusia 20 tahun. Mendengarnya, Oscar membalas, ya, memang benar mereka semua gagal, dan saya hanyalah seseorang berusia 20 tahun, tapi saya adalah orang yang jenius. Seketika hal itu pun membuat Fidelina semakin kesal, dan langsung memborbardirnya dengan berkata, apa, kau bercanda? Sepertinya kau sudah lupa bahwa kau sudah menghabiskan 732.000 bells selama 17 kali pembayaran biaya penelitian terakhir. Kau bahkan menggelapkan dana sebesar 25.000 bells untuk membeli obat miracle ilegal. Jadi apa kau tahu bahwa gaji seorang petani selama 1 tahun hanyalah 20.000 bells, dan itu pun setelah dipotong pajak. Jadi setelah semua itu, apakah kau masih bisa menganggap bahwa dirimu itu jenius? Dan apa kau tak tahu cara uang bekerja? Karena kau berasal dari keluarga yang, namun tiba-tiba saja Hamel memotong perkataannya dan berkata, Elder Fidelina cukup. Oscar datang ke sini untuk menyarankan kesempatan investasi resmi sebagai mage dari White Tower. Ya aku tahu, kaulah yang bertanggung jawab atas keuangan. Tapi kau sudah keterlaluan. Lalu Fidelina yang menyadari kesalahannya pun meminta maaf kepadanya. Mendengarnya Oscar berujar di dalam hati, jadi selama ini aku penasaran kenapa ia sangat membenciku. Ternyata alasannya karena ia seorang bendahara. Jadi wajar saja kalau ia marah kepada aku, dan lagi pula, aku tidak pernah melakukan hal yang berguna untuk tower ini selama 2 tahun terakhir. Tapi sekarang akan berbeda,
karena yang ada di dalam tubuh ini adalah sang Oscar Sage. Lalu ia mengatakan bahwa sudah sangat yakin akan berhasil melakukan hal ini. Jadi tolong pertimbangkan saranku ini. Namun Hamel bertanya kenapa dirinya sangat yakin bahwa flu itu adalah flu kedina. Oscar membalas, tolong lihatlah halaman 2 dari koran itu. Lalu Hamel membacanya yang bertuliskan Archbishop Ordo Eltera Baldwin tiba-tiba mengubah rencananya saat sedang berziarah. Dan Oscar melanjutkan, ia menetap di Sirin selama 1 bulan untuk berdoa penuh berkat. Jadi bukankah itu aneh? Karena mereka yang hanya menetap di kota besar sampai saat ini. Lalu dijelaskan Ordo Eltera menyembah Mother of Earth yang bernama Terra dan mereka hanya ada 7 Archbishop di Ordo itu. Jadi seharusnya mereka lebih suci dan bermartabat daripada orang lain karena ia yang sebagai pemimpin Ordo. Tapi faktanya mereka tidak seperti itu. Karena untuk menjadi kardinal urutan kedua dalam hal itu, ia harus memiliki jumlah uang yang banyak untuk kampanye. Dan seseorang diizinkan untuk menetap di sebuah wilayah sampai 1 bulan saat berziarah. Tapi itu hanya terjadi saat bertemu dengan bangsawan dan merchant untuk mendapatkan uang dari mereka. Sedangkan Sirin, ya mungkin itu adalah kota yang besar di masa lalu. Tapi kota itu semakin mengecil setiap waktu. Mendengarnya Maxi membenarkannya, lalu Oscar melanjutkan perkataannya. Itulah yang membuat ini semakin aneh. Karena kenapa? Ia malah berdoa memohon berkat pada wilayah yang tandus. Ya, seperti yang kalian tahu, rute peziarah anggota Ordo Eltera telah ditentukan yaitu Sirin, Moskok, Melbourne, dan Greenwell. Lalu setelah itu Vince. Jadi karena Archbishop menetap di Knox selama sebulan sebelum datang ke Sirin, dan jika tidak salah, ia juga akan menetap di Mosk selama sebulan lalu, ia juga akan menghabiskan waktu sebulan di Melbourne dan Greenwell. Jadi, bukankah itu terlihat seperti ia sedang mengulur waktu untuk mengunjungi Vince sebisa mungkin? Hal itu pun seketika membuat mereka bertiga terkejut. Lalu, Oscar melanjutkan perkataannya. Jadi, jika sebuah kecelakaan atau insiden yang tidak beruntung terjadi selama ziarah, maka orang-orang dari Eltera akan memancing amarah Mother of Earth, yang berarti adalah hukuman mati bagi seorang Archbishop yang ingin mencoba menjadi kardinal. Mendengarnya, Elder Maxim membalas jadi Archbishop. Baldwin tahu bahwa flu kedina terjadi di Vince, dan ia sengaja mengulur waktu sampai flu itu mereda. Oscar membenarkannya, karena itulah yang telah ia pikirkan. Lalu Fidelina memuji analisisnya yang lumayan bagus, dan magi teori memang sungguh hebat. Ya meskipun itu masih menjadi teori sampai saat ini, dan setelah mendengar semua itu, Hamel akhirnya mengerti dengan maksudnya. Namun saat Oscar ingin bertanya, apakah usulannya disetujui, tiba-tiba saja Hamel mengatakan bahwa sayangnya kami tidak bisa mensponsorimu secara resmi. Hal itu pun membuat Oscar kebingungan, karena kenapa hal itu tidak bisa dilakukan. Lalu, Hamel menjelaskan bahwa mereka tidak bisa mendanai mage lain, dan jika kami melakukannya, maka akan ada resiko tersendiri. Mendengarnya Oscar pun mulai putus asa karena sepertinya rencananya akan gagal. Namun Hamel mengatakan bahwa dirinya bisa menginvestasikan uang pribadinya untuk bisnismu. Tapi melihat hal itu seketika, Fidelina mencoba untuk melarangnya. Namun Hamel tidak mempermasalahkannya karena ini. Hanyalah 30.000 bells. Tapi, apakah ini cukup? Mendengarnya, Oscar pun menjadi pucat. Karena jumlah itu masih kurang dan jauh sekali dari kata cukup. Lalu scene berpindah ke beberapa waktu setelahnya di ruangan produksi potion. Terlihat Oscar yang memegangi kepalanya karena hanya memiliki modal yang kecil untuk memulai bisnisnya, dan ia berkata, ya sepertinya aku harus melakukan plan B. Tapi untung equipmentnya baik-baik saja. Jadi aku akan membuat sampel vaksin dengan uang ini untuk menjualnya kepada Archbishop, dan aku bisa mendapatkan banyak uang karena Archbishop lah yang paling kesulitan dengan adanya flu kedina saat ini. Ia menghasilkan uang dari orang yang putus asa. Benar-benar sangat nikmat. Jadi ini saatnya untuk pemanasan. Namun, Frank yang melihat tingkah laku Oscar menjadi bingung, karena sebenarnya ada apa dengannya. Dan, to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.